Halo semuanya, selamat datang di channel Hard Visa. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat dan mengedit peta ruangan pada Xiaomi Robot Vacuum 5. Jadi jika Anda belum membuat peta ruangan pada dasarnya adalah sebuah peta. Agar robot tahu kemana harus pergi dan di mana harus membersihkan, berikut adalah cara membuatnya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan bahwa kita sudah menghubungkan robot kita ke aplikasi Xiaomi Home. Nah, setelah Anda melakukannya, kita akan masuk ke bagian Xiaomi Home dan ketuk pada robot kita. Jadi setelah kita berada di opsi ini, jika Anda sudah membuat sebuah ruangan, Anda seharusnya melihat sesuatu seperti ini, semacam tata letak. Ini bukan tata letak yang sempurna, ini hanya sesuatu yang saya buat dengan sangat cepat. Tampilan Anda seharusnya jauh lebih rapi, dan jika Anda belum memilikinya, Anda seharusnya memiliki tombol mulai pengaturan cepat di sekitar sini yang bisa Anda klik dan robot Anda akan mulai memetakan seluruh ruangan Anda. Namun jika Anda tidak memiliki tombol tersebut, Anda bisa pergi ke 3 titik di kanan atas, lalu gulir ke bawah ke daftar peta, ketuk itu, lalu pilih dan ketuk buat peta baru. Kemudian tekan mulai untuk membuat peta dengan cepat. Seperti yang bisa Anda dengar, robot Anda akan mulai membuat peta baru. Jadi cukup tunggu dia berkeliling, dan setelah selesai, Anda akan mendapatkan peta Anda. Jadi, setelah peta Anda dibuat, Anda bisa mengedit peta tersebut. Sekarang mari kita kembali ke menu utama robot Xiaomi dengan peta yang sudah dibuat. Dan jika kita mengetuk ikon peta kecil dengan ikon pena, kita bisa mulai mengedit ruangan. Jadi kita bisa membuat area terbatas, mengedit ruangan, atau mengedit furnitur. Jadi tambahkan furnitur agar robot tahu jika ada furnitur di sana, serta material lantai, karpet, dan daftar peta. Sekarang mari kita mulai dengan area terbatas, yang pada dasarnya adalah dinding virtual untuk robot, dan itu adalah dinding yang tidak bisa dilewati olehnya. Jadi Anda bisa memetakan, memblokir area yang tidak ingin diakses oleh robot. Anda bisa mengetuk dinding virtual, dinding semacam ini akan muncul dan Anda bisa mengubah ukurannya. Seperti itu dan Anda bisa membatasi area tertentu di ruangan atau main rumah Anda, bahkan hanya seperti itu saja. Anda juga memiliki area terbatas untuk penyedotan dan pemetaan, atau area terbatas untuk pemetaan, yaitu area di mana robot Anda bisa masuk. Itu adalah area yang bisa dimasuki robot Anda, tapi robot tidak akan mengepel atau membersihkan dan menyedot debu di sana. Jadi setelah selesai, cukup tekan ikon centang di kanan atas dan pilihan Anda akan disimpan. Sekarang kita bisa lanjut ke opsi edit ruangan yang memungkinkan kita untuk memotong beberapa bagian dari bagian ruangan. Jadi kita bisa mengetuk ruangan kita di sini, lalu tekan bagi. Dan misalnya Anda bisa membagi satu ruangan menjadi 2 bagian. Jadi alih-alih satu ruangan itu akan menjadi sebanyak yang Anda bagi. Jadi Anda tekan bagi, lalu bagi lagi. Seperti yang Anda lihat, sekarang saya punya ruangan 3 dan ruangan 2 sebagai ruangan yang terpisah. Jadi begitulah cara kerja opsi bagi. Dan jika Anda ingin menggabungkannya kembali, Anda cukup memilih kedua ruangan tersebut, lalu ketuk gabung dan selesai, mereka kembali menjadi satu. Sekarang kita bisa lanjut ke hal berikutnya, yaitu furnitur. Jadi kita bisa menambahkan furnitur ke titik-titik tertentu di dalam ruangan. Jika Anda ingin robot tahu bahwa ada furnitur di sana dan harus berhati-hati di sekitarnya, Anda bisa mengetuk tambah furnitur. Cari benda yang mirip dengan milik kita. Jadi misalnya seperti meja kopi yang berada di tengah ruangan dan Anda ingin robot Anda mengetahuinya. Jadi misalkan meja kopi saya ada di sekitar sini. Saya bisa mengubah ukurannya sesuai bentuk yang saya inginkan dan menempatkannya dimanapun meja kopi itu berada di dunia nyata. Lalu ketuk ikon tanda centang lagi untuk menyimpan pilihan Anda. Dan mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu material lantai. Dan ini cukup jelas, Anda bisa langsung mengatur material lantai agar robot tahu bagaimana harus bertindak di sekitarnya. Jadi Anda bisa memilih lantai keramik, lantai vertikal, atau material lainnya. Dan untuk material lain, Anda bisa cukup memberitahukan bahwa itu adalah material lain selain lantai keramik atau lantai vertikal.
Dan setelah selesai, cukup tekan ikon tanda centang sekali lagi untuk menyimpan pengaturannya. Dan pengaturan berikutnya adalah karpet. Jadi jika Anda memiliki karpet di rumah, biasanya robot tidak terlalu bagus untuk karpet. Tapi jika yang satu ini, jika Anda memberitahunya bahwa ada karpet di suatu tempat, dia akan berusaha lebih baik. Jadi misalnya saya punya karpet di sekitar sini dan ukurannya kira-kira segini. Anda bisa mengubah ukurannya dengan ikon merah di sini. Dan setelah selesai, Anda bisa memilih preferensi karpet tentang bagaimana robot akan bertindak di sekitar karpet. Jadi Wacom hanya untuk karpet, karpet bus, penghindaran karpet, penyeberangan karpet. Jadi robot bisa menyeberang tanpa menyedot debu. Dan itu semua sudah cukup jelas. Cukup pilih opsi yang Anda inginkan dan keluar. Tekan tanda centang untuk menyimpan. Dan itu saja untuk pengaturan karpet. Jadi ada juga opsi daftar peta yang memungkinkan Anda memilih peta yang berbeda. Dan itu saja. Jadi terima kasih sudah menonton. Saya harap video ini membantu Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe.